Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan presentasi makalah pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Afdila Nisa LCMA sebagai dosen pengampu kita, dan yang saya sayangi teman-teman kelas A Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, sebelumnya saya Renanta dengan NIM 1221025 sebagai moderator dan beserta kelompok 7 yaitu Feni Ardila dan Fajar Pamela. Adapun yang kami bahas nanti adalah klarifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayat, sumber penyebaran, dan penerapan kandungannya. Baiklah, penyampaian materi pertama disampaikan oleh Feni Ardila. Kepada saudari Feni Ardila, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas periwayat, sumber penyebaran, dan penerapan kandungannya. Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, di mana hadis ini dijadikan sebagai dasar operasional dalam agama Islam. Hadis memiliki beberapa fungsi, diantaranya seperti memperjelas suatu ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, membuat hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, memperinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Klasifikasi hadis dari segi kuantitas ada dua macam. Satu, hadis mutawatir. Mutawatir yaitu secara bahasa adalah isim fa'il dari kata berbahasa Arab al-tawatur yang memiliki makna al-tatabu yang berarti berturut-turut. Mutawatir mengandung artian yang sifatnya kontinu secara berturut-turut atau terus-menerus tanpa adanya sesuatu yang menyela dan menghalangi kontinuitas itu. Secara istilah, Mahmud Al-Tahan memberikan definisi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat banyak yang menurut kebiasaan mereka mustahil bersepakat berdusta. Definisi lebih lengkap mengenai hadis mutawatir dikemukakan oleh Ajaj Al-Khatib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi yang menurut kebiasaan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta, dari jumlah rawi yang sepadan dari awal sanad hingga sanad terakhir, dengan syarat jumlah itu tidak berkurang pada tiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut akal sehat dan kebiasaannya mereka mustahil bersepakat untuk berdusta pada apa yang diriwayatkannya, dan jumlah periwayat tidak berkurang pada setiap tingkatan sanadnya. Syarat sebuah hadis menjadi mutawatir menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, yakni apabila jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi itu, menurut kebiasaan mereka, tidak mungkin bersekongkol dan dusta. Mengenai jumlah dari perawi ada beberapa pendapat, yaitu ada yang menetapkan mengenai jumlah perawi dan ada pula yang tidak menetapkan jumlahnya. Pembagian hadis mutawatir. Secara bahasa atau etimologi, mutawatir lafzi memiliki arti berurutan secara lafal, sedangkan menurut istilah atau terminologi, hadis yang teks dan maknanya disampaikan secara mutawatir. Imam Suyuti berpendapat, mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang lafal hadisnya sama atau hampir sama. Muhammad Ajaj Al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang secara lafal diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil bersepakat untuk berdusta baik dari awal sanad hingga akhir sanad. Hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang susunan redaksinya berbeda-beda antara periwayat satu dengan periwayat yang lainnya, tetapi maknanya sama. Abu Bakar As-Suyuti mendefinisikan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang dinukil oleh sejumlah orang yang menurut kebiasaan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta atas kejadian yang berbeda tetapi bertemu pada titik persamaan.
Kehujahan hadis mutawatir. Menurut Muhammad Al-Sabbagh, bahwa pengetahuan yang disampaikan pada hadis mutawatir harus bersifat daruri, yang diperoleh dari pengamatan panca indera. Hal ini dikarenakan agar berita yang disampaikan berdasarkan pada suatu atau ilmu yang pasti bukan berdasarkan prasangka, dengan harapan agar dapat meyakinkan kepada orang-orang yang mendengar berita tersebut. 2. Hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis. Hadis yang tidak dapat mencapai derajat mutawatir karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir. Maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis ini tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal. Sebaliknya, bila sanadnya bersambung dan kualitas periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu dapat dijadikan dasar. Pembagian hadis ahad. 1. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur tersebut juga disebut hadis mustafid, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafid, jumlah rawinya 3 orang atau lebih, sejak tingkat pertama, kedua, sampai akhir. Sedangkan hadis masyhur, jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus 3 orang. Jadi, hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis masyhur. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Ibnu Hibban Al-Busti berpendapat bahwa hadis aziz yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada 2 orang perawi sejak dari lapisan pertama sampai lapisan terakhir tidak sekali-kali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz karena hanya diriwayatkan oleh 2 rawi, tetapi berubah menjadi hadis masyhur karena perawi pada tabakat-tabakat seterusnya berjumlah banyak. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Sikap para ulama terhadap hadis ahad. Yang pertama, kedudukan hadis mutawatir memfaedahkan yakin. Hadis ahad memfaedahkan dan yakni yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya, mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir, atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Yang kedua, kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang matbul berkualitas sahih. Bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Yang ketiga, pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Nas, bahwa para ulama secara keseluruhan telah menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam agama, baik dalam masalah akidah syariah maupun akhlak. Namun pendapat demikian ternyata tidak semua kelompok dan ulama sependapat. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah dan hukum badan saja. Tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Tahap-tahap persebaran hadis. Periode pertama adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Periode kedua, ini dikenal pula periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat, yaitu
itu pada masa 4 Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode ketiga disebut juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang berlangsung pada era sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Periode kelima adalah pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode keenam dinamakan pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ketujuh aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya. Penerapan kandungan hadis. Kandungan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu memberi faedah ilmu daruri atau yakin. Artinya yakni suatu keseharusan untuk meyakini kebenaran suatu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan sedikitpun. Para perawi hadis mutawatir tidak perlu lagi diselidiki tentang keadilan dan kedawitannya, kuatnya hafalan atau ingatan, karena kualitas para perawi hadis sudah menjamin tidak mungkin terjadi kesepakatan bohong. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan lain dan kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak bagi golongan lain. Barang siapa yang telah meyakini akan kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai tuntutannya, sedang bagi orang yang belum mengetahui dan meyakini akan kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengakui ketuntutan hukum yang disepakati oleh imam. Penerapan kandungan hadis. Kandungan hadis ahad. Hadis ini menjelaskan tentang cabang keimanan, yakni iman itu mempunyai 60 cabang lebih dan diriwayat Imam Muslim. Artinya imam itu 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis ini juga berbicara tentang akidah, hukum, akhlak, dan adab, seperti menghilangkan gangguan dari jalan. Padahal ini merupakan hadis ahad. Jikalau kita menerima akidah mereka, maka tertolaklah hadis ini karena tidak diriwayatkan secara mutawatir.